Mbah Hasyim Asy'ari. Barang siapa yang mengatakan bahwa mereka telah Isra Mi'raj ke Sidratil Muntaha, faqad kafaro. Sambel terong. Lu percaya saja kafir, apalagi nyampe ngaku-ngaku gitu loh. Isra dan Mi'raj ini dua hal yang berbeda. Jangan di framing atau jangan memfitnah. Dengan kebodohan Anda, dengan kekurangan literasi Anda, ngomong serampangan. Anda ini kiai katanya tadi. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku duliai Kanjeng Nabi, cocotin. Belas gak? Meper belas Kanjeng Nabi. Diam! Bawa parangnya ke Robito Alawiyah. Ayo tegakkan nahi munkar. Ini kan kemunkaran nih, ya menurut Anda. Ayo, nahi munkar silakan. Jangan cuma cocote. Ustaz, itu kan Habib oknum Habib Ustaz. Ini Habib yang khusyuk Ustaz. Loh, apa kamu nggak ngerti? Habib yang khusyuk semestinya harus berani mengikrarkan bahwa silsilahnya nggak benar. Kenapa mereka berdiam diri? Kalau mereka berdiam diri atas kebohongan kakek-kakek mereka, berarti mereka telah membohongi Rasul. Muhibin yang setelah diberitahu bahwa silsilah Ba'alwi sudah terputus di Ubaidillah, kok masih husnudon? Haram hukumnya. Haram hukumnya. Jadi semua Habib ya, mau yang alim, mau yang jahil, pokoknya semuanya melecehkan agama, menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berbohong atas nama Rasulullah. Jadi kalau teman-teman itu sepakat Kiai Imad itu mustahid dalam ilmu nasab, maka Kiai Muharrar ini saya yakin benar ini beliau itu adalah mustahid menjadi sultanul ulama di dalam cara membaca kitab kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa mawalah amma ba'd. Teman-teman, setelah di video sebelumnya kita ngakak bersama ketika melihat mama berjubah sedang merumpi. Ya, para wali, murid-murid Nabi Khidir alaihissalam ini sedang ngerumpi, teman-teman. Banyak komentar-komentar. Kenapa katanya mereka disebut wali? Anda ini fitnah. Mereka tidak pernah mengklaim wali. Ya kalau secara langsung, secara sorry saya wali nggak pernah. Tapi coba lihatlah di video-video beliau ya, di video-video mereka ini banyak sekali yang mengindikasikan bahwa mereka mengaku secara diam-diam mereka ini adalah orang yang khusus atau orang yang soleh paling tidak, orang yang dekat dengan Allah bahkan sampai derajat wali ya. Ulama koli. Nah di video ini teman-teman kita juga akan membuktikan sekali lagi bagaimana Wali Muharrar ini minim literasi di dalam mengomentari bab nasab ini khususnya, di mana di video sebelumnya kita sudah bahas Wali Muharrar ini menampar muka sendiri ketika mengatakan orang yang melakukan pembelaan adalah orang yang hujahnya lemah, orang yang suka berbohong atau pembohong, orang yang nggak benar. Ternyata dia sendiri melakukan pembelaan, artinya kan sedang menampar muka sendiri. Nah di video ini ya teman-teman kita akan sekali lagi melihat dan membuktikan bahwa betul-betul seorang kiai ini atau seorang wali ini sangat minim literasi, malas baca. Bahkan luar biasanya lagi di video ini yang pas ngerumpi ini teman-teman, Wali Muharrar ini disebut mujtahid dalam ilmu nahwu. Sebagaimana Kiai Imad mujtahid dalam ilmu nasab, maka Kiai Muharrar atau Wali Muharrar ini adalah mujtahid dalam ilmu nahwu, bahkan disebut sultanul ulama. Luar biasa. Bagi saya itu Kiai Muharrar itu adalah mustahid, salah satu mustahid anak abad ini, khususnya mengenai bagaimana cara membaca kitab kuning. Dan ini kan kunci untuk semuanya. Jadi kalau teman-teman itu sepakat Kiai Imad itu mustahid dalam ilmu nasab, maka Kiai Muharrar ini saya yakin benar ini beliau itu adalah mustahid menjadi sultanul ulama di dalam cara membaca kitab kuning. Coba kita simak teman. Mereka selalu mengatakan kakek-kakek mereka, padahal mereka sama sekali tidak punya potensi sama sekali. Mengadakan dirinya itu bisa Islam lewat 70 kali ya itu. Jangan mengadakan kisah-kisah munafik yang tidak mungkin terjadi. Satu, di sini Wali Muharrar sudah fitnah teman-teman ya. Tidak ada kisah Faqih Muqaddam itu yang menceritakan tentang Isra. Ya, tapi hanya menceritakan tentang Mi'raj yang dibahas oleh Kiai Imad dan dikritik keras oleh para konten kreator dan santri ya, YouTuber Aswaja. Itu bukan perihal Isra, tapi perihal Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini dua hal yang berbeda. Jangan di framing atau jangan memfitnah. Dengan kebodohan Anda, dengan kekurangan literasi Anda, ngomong serampangan. Anda ini kiai katanya tadi. Kok sembarangan sekali gitu loh di dalam menyampaikan sesuatu. Ya, jadi para habaib katanya sering membanggakan ya salah satunya kisah Faqih Muqaddam ini, leluhurnya Isra Mi'raj gak ada Pak. Ya, yang dibahas itu adalah Mi'raj, itu sudah selesai.
Ya, Kiai Imaduddin dan para pengikutnya itu sudah mengakui bahwa redaksi di dalam kitab yang disampaikan atau yang ditulis oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang menukil dari kitab Asy-Syifa Imam Qadhi Iyad itu sama sekali tidak demikian. Jadi tolonglah lebih rajin lagi baca lah Kiai ya, Pak Wali ya. Bahkan sudah dikomentarkan sama apa itu Kiai Haji apa itu Itu kan. Asy'ari. Dan siapa yang apa itu mengatakan bahwa mereka telah Isra Mi'raj ke Sidratil Muntaha, faqad kafar. Ini makin ngawur teman-teman, makin fitnah. Jadi Hadratus Syekh diklaim mengatakan atau menuliskan redaksi barang siapa yang mengaku-ngaku telah Isra Mi'raj ke Sidratil Muntaha faqad kafar. Kok hobi fitnah gitu ya wali-wali ini ya. Apa walinya jalur VIP gitu, jalur khusus apa gimana? Itu dia benar-benar kafir. Itu dawuh beliau mengambil dawuhnya apa itu dia di kitab Asy-Syifa itu. Enggak tahu dia. Yang beliau berfatwa barang siapa yang percaya, lu percaya saja kafir, apalagi nyampe ngaku gitu. Siapa saja yang percaya bahwa Fakih Muqaddam itu sehari Isra Mi'raj 70 kali, berarti benar-benar sungguh-sungguh fakot kafaro. Yang ngomong nggak muharram, nggak putusan, tapi nggak haji Kiai Hasyim Asy'ari. Lucu ya. Lagi-lagi menampar muka sendiri. Di satu sisi dia bilang Habaib itu selalu membanggakan leluhurnya, tapi mereka ini selalu mencatut nama ulama, membanggakan ulama-ulama mereka yang mereka catut, padahal ulama itu tidak demikian. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dicatut, padahal beliau tidak demikian, dirusak malah nama beliau oleh mereka-mereka ini. Jadi menyatakan satu ungkapan, satu redaksi, satu narasi disandarkan kepada orang lain. Ini lebih khianat ilmiah lagi namanya. Jadi memang Habib itu sebenarnya bukan kan itu toh. Baksim, Habib dan Muhibinnya yang percaya Fakih Muqaddam itu Isra Mi'raj 70 kali, faqad kafaro. Sekali Isra Mi'raj saja, aku sekali Isra Mi'raj saja sudah faqad kafaro. Berarti 70 kali kan berarti faqad. Nah iya, wali. Saya sepakat dengan antum para wali ini, kalau bicara Isra Mi'raj, orang yang mengaku Isra Mi'raj itu positif kafir. Ya, positif kafirnya. Tapi masalahnya, apakah cerita para habaib atau cerita Sayyid Fakih Muqaddam secara spesifik itu menceritakan Isra dan Mi'raj? Enggak. Makanya baca-baca dulu, atau paling tidak ya nonton lah. Nonton gitu nonton video secara utuh gitu loh, biar paham ini konteksnya bicaranya seperti apa, baca tulisannya Kiai Iman gitu loh. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku duniai Kanjeng Nabi, cocotin habis gak mepet belas Kanjeng Nabi, masuk ada duniai Rasulullah. Siapa itu Habib Novel mengatakan image iblis gitu. Kan lucu lagi nih, nampar muka sendiri. Masa ada habaib katanya kan yang ya mohon maaf gitu kata-katanya kurang baik. Kurang baik itu ya bisa kasar menurut mereka, bisa keras menurut mereka, kemudian bisa bohong. Sementara dia sedang bohong gitu. Ya, atau misalnya ini karena kerasnya atau mulutnya ini nggak sopan. Lah itu sebelum dia jelaskan tuh cocotnya itu loh. Masa ada kiai wali kayak gitu ya? Alhamdulillah. Coba pandangan bahkan Habib Rizik mengatakan apa itu menterinya Bali itu iblis dan sebagainya. Bahkan mereka mengatakan apa itu Gus Dur buta hati buta mata. Cocok itu bodoh belas gak main berblas. Aku yakin sama mereka tidak bisa mungkin nggak uang belum. Aku yakin karena mereka itu melecehkan. Itu kan Habib oknum Habib Ustaz. Ini Habib yang khusyuk Ustaz. Apa kamu nggak ngerti? Habib yang khusyuk semestinya harus berani mengikrarkan bahwa silsilahnya nggak benar. Kenapa mereka berdiam diri? Kalau mereka berdiam diri atas kebohongan kakek-kakek mereka, berarti mereka telah membohongi Rasul. Rasulullah mengatakan, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berbuat bohong menyadarkan diriku, yang menyadarkan pada diriku muta'ammidan, dia sengaja, padahal silsilah mereka sudah jelas rungkap, sudah jelas batal, sudah jelas tidak tersambung ke Rasulullah, tapi dia berdiam diri.
walaupun dia ahli wirid, walaupun dia alim dan sebagainya, maka sesungguhnya mereka adalah orang yang membohongi Rasulullah. Kalau mereka membohongi Rasulullah, kenapa kita mengikuti mereka? Ya benar itu. Jadi semua Habib ya, mau yang alim, mau yang jahil, pokoknya semuanya melecehkan agama, menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berbohong atas nama Rasulullah. Jadi sama semua Habib berarti. Ya, dari mulai Ubaidillah ke bawah ya yang pastikan, yang menurut mereka bermasalah nasabnya. Padahal di situ, masya Allah ya, karangan para Habib itu bukan 1, 2, ratusan bahkan ribuan. Ada gitu yang begini ya. Itu termasuk melecehkan agama atau tidak? Nah, pertanyaan cuma melecehkan, membohongi Rasulullah. Ditanya, apakah ini melecehkan agama? Bukan hanya melecehkan, tapi membohongi Rasulullah. Ini saya sekaligus nagih ya, apa yang disampaikan oleh Wali Muharrar ini. Di video sebelumnya kita sudah lihat. Di mana dia bilang, kalau mengejek pribadi, personal, mengejek Muharrar, itu nggak masalah. Tapi kalau menginjak agama, berbohong atas Rasulullah, menginjak-injak ajaran Rasulullah, menghina Rasulullah, ya, kemudian juga merusak silsilah Rasulullah nasab, maka sampai bawa parang kan. Nah kalau menurut jenengan ini Pak Wali, ya, para habaib ini udah jelas-jelas berdusta, qat'iyudillah lah, berbohong, menisbatkan dirinya kepada zuriyah Rasulullah atau mengaku sebagai zuriyah Rasulullah, menisbatkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya silakan bawa parang itu datang ke Rabi'atul Alawiyah. Bawa parangnya ke Rabi'atul Alawiyah. Ayo tegakkan nahi munkar. Ini kan kemunkaran nih, ya menurut Anda. Ayo nahi munkar, silakan. Gitu. Jangan cuma cocote. Dan ini memang memperkuat ya analisa saya ketika lagi live streaming dengan Gus Zaini, bahwa orang-orang yang sekarang ini membatalkan nasab habaib Sadah Ba'alawi adalah mereka-mereka yang kontra dengan Habib Rizik, teman-teman. Jadi dendam lama ketika ada peristiwa waktu itu ya, ada konfrontasi antara Al-Maghfurlah, Gus Dur dan juga Habib Rizik, teman-teman. Ya, kita sebagai orang awam ini ya, saya Al-Fakir sendiri sering mengajarkan kepada santri, keluarga dan lain sebagainya agar tidak membenci siapapun yang mereka punya jasa terhadap Islam, terhadap umat, terhadap masyarakat. Terlepas mereka memiliki kesalahan dan kekurangan dalam segala hal. Ya. Jadi saya tidak benci Habib Rizik, saya mencintai Habib Rizik, saya tidak benci Gus Dur, saya bahkan mencintai Gus Dur, saya ziarah ke Gus Dur juga. Dan itu nikmatnya luar biasa, teman-teman. Ketika kita tidak menyimpan satu pun kebencian kepada siapapun. Apalagi Gus Dur sudah meninggal, sudah wafat ya. Allahumma gfirlah warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Nah, Habib Rizik pun demikian. Ya. Tidak bolehlah kita membenci mereka-mereka ini. Apa sih jasa kita terhadap agama? Apa sih jasa kita terhadap umat? Apa sih jasa kita terhadap masyarakat? Rasulullah mengatakan, "Falyatabawwa maq'adahu minan nar." Tempat yang paling layak untuknya adalah neraka. Ini yang baru Rasulullah. Karena tidak ada yang mengalir dari Rasulullah, harus diteliti. Enggak boleh berseludon. Nah itulah teman-teman ya, ada satu poin lagi sebenarnya belum dikomentari, tapi nanti kita dibuat part yang selanjutnya saja biar nggak bosen, kemudian biar mudah difahami dan mudah dicerna. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.